Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanifah Kencana Wulan, NIM 1910207024 dari kelas Pendidikan Biologi 1 Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Sistem Organisasi Kehidupan kelas 7 SMP semester 2. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam penyampaian materi pada video kali ini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran Nearpod. Nah, teman-teman semua juga bisa masuk ke dalam room kelas Nearpod yang telah saya buat ini dengan masuk ke dalam link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Lalu, teman-teman masuk sebagai student dengan menggunakan kode kelas 2L4T3, semuanya huruf besar atau huruf kapital. Lalu, teman-teman bisa masukkan nama lengkap dan nama panggilan, dan terakhir bisa masuk ke dalam room kelas Nearpod-nya dengan tampilan awal yaitu diskusi. Submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang fungsi bagian-bagian sel dan jaringan, serta perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang sel dan juga jaringan, saya ingin beri pertanyaan dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang sel dan juga jaringan? Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, sedangkan jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Jadi benar juga bahwa sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Baik, kita langsung pindah ke slide selanjutnya. Pada slide kedua ini, kita dapat melihat animasi sel tumbuhan. Nah, pada animasi sel tumbuhan ini, kita dapat melihat organel apa saja yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Animasi ini juga dapat digerakkan sehingga kita dapat melihat organelnya dengan cukup jelas. Oke, selanjutnya kita bergeser ke slide yang ketiga. Pada slide yang ketiga ini sama seperti slide sebelumnya tadi, tapi bedanya animasi kali ini yaitu tentang animasi pada sel hewan. Nah, pada sel hewan ini kita juga dapat melihat organel apa saja yang terdapat di dalam sel hewan. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Pada slide keempat ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian sel. Jadi, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh makhluk hidup memiliki banyak sekali sel, terutama pada tubuh manusia. Nah, sel ini berukuran mikroskopis, namun ada juga sel yang berukuran besar, yaitu pada sel telur burung unta dan juga sel saraf pada jerapah. Kedua sel ini memiliki panjang lebih dari 1 meter. Sel umumnya berdiameter 1-100 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Sel ada dua macam, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Lalu, apa sih perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Jadi yang pertama yaitu sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik ini tidak memiliki nukleus atau inti sel dan juga membran sel. Jadi di dalam sel itu terdapat inti sel yang mengatur atau mengontrol semua fungsi kerja organel yang ada di dalam sel. Dan juga membran sel berfungsi untuk menyelubungi semua organel yang ada di dalam sel. Sedangkan pada sel eukaryotik itu memiliki nukleus atau inti sel dan juga membran sel. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu terdapat gambar yang menunjukkan perbedaan pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, antara sel tumbuhan dan sel hewan ini memiliki perbedaan pada organel selnya. Bila kita lihat pada gambar ini, yang pertama ada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, kita dapat melihat organel yang berada di dalam sel. Pada sel tumbuhan terdiri dari nukleus, dinding sel, membran sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, lisosom, sitoplasma, kloroplas, ribosom, dan juga retikulum endoplasma. Nah, sedangkan pada sel hewan itu terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma, mitokondria, sitoplasma, badan Golgi, sentriol, lisosom, ribosom, dan juga membran sel. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat tabel antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah,
pada tabel ini bisa kita lihat ya, ada yang diberi tanda centang dan juga ada yang tidak diberi tanda centang sebagai pertanda perbedaan antara kedua sel tersebut. Jadi bisa kita lihat bahwa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ini terletak pada organel selnya. Pada sel tumbuhan tidak memiliki mikrotubulus dan juga sentriol seperti yang terdapat pada sel hewan. Nah, begitu juga sebaliknya, bahwa sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola, dan amiloplas seperti pada sel tumbuhan. Nah, jadi bisa kita ingat kembali ya, jadi perbedaannya itu terletak pada organel selnya. Pada sel tumbuhan tidak memiliki mikrotubulus dan juga sentriol, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola, dan juga amiloplas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita membahas tentang fungsi organel sel. Yang pertama yaitu ada nukleus, berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel dan sebagai kontrol informasi genetik. Yang kedua yaitu dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan. Yang ketiga ada membran sel, berfungsi untuk transportasi zat. Yang keempat yaitu sitoplasma, sebagai tempat terjadinya metabolisme sel. Selanjutnya ribosom untuk sintesis protein, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma yang kasar. Fungsi dari retikulum endoplasma halus yaitu untuk sintesis lemak dan juga kolesterol. Sedangkan pada retikulum endoplasma yang kasar berfungsi sebagai tempat penampung protein. Selanjutnya itu ada mitokondria, berfungsi untuk respirasi sel, lisosom untuk pencernaan sel, badan Golgi tempat sintesis polisakarida, kloroplas berperan dalam kegiatan fotosintesis, vakuola berperan dalam pembuatan cadangan makanan, sisa metabolisme dan juga pigmen, amiloplas berperan dalam penyimpanan amilum, mikrotubulus melawan kontraktibilitas dari sel selama pergerakan sel dan juga sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Kita bergeser ke slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu terdapat pengertian jaringan. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel itu memiliki bentuk dan juga fungsi. Nah, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu akan membentuk sebuah jaringan. Pada slide ini kita akan membahas tentang macam-macam jaringan. Sama seperti sel tadi. Sel tadi kan ada perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sama begitu juga dengan jaringan. Antara jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan memiliki perbedaan. Tapi jaringan pada hewan dan juga jaringan pada manusia itu hampir sama. Kita akan membahas jaringan pada tumbuhan dulu. Jadi jaringan pada tumbuhan ini terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan sklerenkim, jaringan kolenkim, jaringan parenkim, jaringan pembuluh kayu atau xilem, jaringan pembuluh tapis atau phloem, dan jaringan gabus atau peridem. Sedangkan pada jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan tulang rawan, dan jaringan saraf. Oke, selanjutnya yaitu fungsi jaringan. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang aktif membelah dan disebut juga sebagai jaringan merismatik atau jaringan embrional. Kedua yaitu jaringan epidermis, berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Ketiga yaitu jaringan sklerenkim, sebagai penguat yang bersifat permanen pada organ tumbuhan yang sudah tua. Pada jaringan kolenkim berfungsi sebagai pemberi kekuatan sementara pada tumbuhan yang masih muda. Selanjutnya jaringan parenkim berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa air, udara, fotosintesis, dan juga transportasi. Nah, pada jaringan pembuluh kayu atau xilem, yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Selanjutnya, jaringan pembuluh tapis atau phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya, jaringan gabus atau peridem berfungsi sebagai pelindung dan juga jalur transportasi air. Selanjutnya, pada jaringan hewan. Yang pertama yaitu jaringan epitel, berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Pada jaringan ikat atau jaringan penyokong berfungsi untuk menopang, melindungi, dan memberi struktur pada jaringan
dan organ lain di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu jaringan otot, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan, berfungsi untuk membantu menopang jaringan atau organ tubuh lunak yang merupakan daerah pergerakan di dalam persendian dan membentuk tulang senjati. Yang terakhir yaitu jaringan saraf, berfungsi untuk mengirim sinyal atau impuls ke otak. Nah, setelah kita belajar bersama tadi tentang fungsi dan juga jaringan, teman-teman bisa bermain sebentar nih. Nah, permainan kali ini yaitu tentang memory test. Jadi, teman-teman bisa mencocokkan gambar-gambar yang sama, seperti yang saya contohkan berikut ini. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan permainannya, kita bisa bergeser ke slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu ada open-ended question. Jadi, saya menyediakan 5 soal atau 5 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Nah, pada setiap slide itu saya menyediakan 1 pertanyaan. Jika teman-teman sudah menjawab 1 pertanyaan, bisa bergeser ke slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.